Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, para pencinta VA Studio. Bersama lagi saya Pak Den, dan ini di sebelah saya santri Padepokan Jiwa Al Fakir. Untuk malam ini Bolang, alhamdulillah cuacanya mendukung nih ya. Tadinya kayaknya mau hujan sekarang. Posisi saya sekarang ini ada di ujung kampung, ada ujung desa nih di perkebunan. Ini di sebelah kanan saya bisa lihat ini ada pohon besar nih, pohon ingas. Terus ini samping ini kali, ini sungai ini ya, sebelah kanan saya ini sungai. Sebelah kanan sungai ini ada pohon besar-besar di kanan kiri, dan tempat ini nih rame, sering banget dikunjungi. Ini ada pisau bukan? Biasanya ada orang mancing, tapi di sini juga sering digunakan untuk ngumpul orang-orang kayak ya nggak tahu nih bekasnya, tadi ada botol apa tadi ya? Ada botol minuman keras juga banyak di sini, padahal di ujung kampung. Ini tempatnya di ujung, di perkebunan gitu ya. Nggak tahu nanti tadi juga banyak aktif di sini ketika lagi ngobrol-ngobrol di samping kanan kiri. Nanti tak bukain gerbang sebelah sini, nanti kalian sendiri yang ngelihat. Maksudnya santri ini nanti apa yang dirasain di sini. Syukur-syukur nanti kita bisa nyari informasinya, tempat ini nih biasa dipakai untuk apa sih gitu loh. Ini padahal di ujung kampung ini, di ujung kampung, tempat sepi, di pinggir kali, banyak pohon-pohon besar. Ya. Ini ada kayak leak nih. Terserah lah nanti ya. Konsentrasi ya, meditasi, nanti tak bukain, atur napasnya, fokus ke depan. Bismillah. Ayo. Yang lain fokus saja. Ini yang dari tadi nih. Ini kayak leak ini. Duduk. Kenapa? Ya, biar bisa kamu ngomong. Ya, benar menurut kamu. Kenapa? Dari tadi kamu di sana. Makanan saya. Oh, ini yang mana makanan kamu? Tunjukin yang mana.
Oh, kamu biasa di sini. Oh, ini memang tempat apa di sini? Biasanya dipakai untuk apa? Oh, kamu biasa nyari makanan di sini. Sisa-sisa dari manusia. Kotoran. Oh, kotoran. Minuman. Oh, ada minuman juga. Oh. Ini di sini Makanan. oh, sisa makanan. Ini sering rame di sini, biasa rame ya untuk manusia. Pada ngapain manusia di sini? Joget. Oh, joget-joget. Oh, ini berisi tempat musikan di sini. Oh, padahal kan sepi tempatnya. Kamu tempatnya di sebelah mana ini? Oh, di seberang sana. Oh, dari tadi ngeliatin saya. Udah lama tinggal di sini. Terus selain untuk tempat makan-makan kayak gini, tempat minuman, ini tempat minuman keras di sini tuh. Banyak botol-botol dibuang. Untuk apa lagi? Hah? Orangnya laki-laki semua apa ada lagi perempuan? Semua. Ada lagi perempuan juga. Kalau laki perempuan ngapain di sini? Sama. Joget-joget. Oh, maksudnya itu mungkin musik-musikan lah di sini, musik-musikan. Bawa makanan saya suka. Oh, bawa makanan. Kamu ikut makan di sini. Makanannya apa aja biasanya? Selain minuman itu apa? Selain kamu banyak di sini yang lain? Banyak. Oh, kamu Yang di sini. Oh, kamu penunggunya. Oh, yang kamu paling tua di sini. Setiap hari emang di sini. Pernah ganggu nggak ini yang orang-orang di sini? Kamu ganggu nggak? Oh, enggak. Karena kamu seneng sih ya. Malah kalau diganggu malah mereka pergi takut. Saya nggak punya makanan. Oh, malah kamu nggak punya makanan. Iya, malah tempat yang untuk maksiat. Untuk maksiat nih ya, malah nggak mau ganggu orang di sini. Malah dia seneng gitu loh. Itu bekas minum-minuman botolnya banyak itu dibuang. Ya nggak apa-apa sih, namanya orang maksiat, kamu juga suka maksiat. Itu orangnya tahu agama nggak kamu? Saya tidak tahu. Oh, nggak ngerti. Maksudnya itu yang kesini orangnya masih agama Islam apa enggak gitu loh maksud saya. Kalian kesini bawa makanan ya? Loh, itu banyak makanan. Tapi kamu nggak bakal bisa makan makanan kami. Kenapa? Memang bisa. Coba kamu rasain hawanya. Saya mencium bau minyak. Oh, bau minyak. Ya, saya yang bawa minyak sengaja biar kamu kepancing ke sini kok. Itu yang saya mau. Oh, kamu suka minyak itu. Iya, sengaja biar kalian itu ke sini makanya tak kasih minyak. Tadi datang sama angin. Sama angin. Oh, ke sana ya baunya ya. Ya tadi minyak yang saya taburin. Kalau makanan manusia mah nggak seberapa. Oh, saya cuma pengen tahu aja sih. Karena bagi saya menarik di sini kok di ujung kampung kayak gini tempatnya sepi, biasa banyak botol-botol minuman, bekas-bekas makanan, itu bakar-bakaran juga bekasnya ada. Joget ngapa diem ini? Ya ngapain suruh joget? Joget ini. Biasanya joget. Kamu sering joget? Ada musik-musiknya biasanya. Oh, di sana. Oh, di sana itu tempat ini ada pura, di sana agak jauh. Suka joget-joget. Ya saya cuma pengen tahu aja sih. Ya memang tempat kamu memang udah lebih lama di sini. Tapi kamu nggak ganggu ya karena seneng ya. Jadi tempat untuk kotor ya dia seneng, nggak apa-apa. Banyak teman. Banyak temennya. Teman. Ya. Ini yang nunggu-nunggu di sini. Banyak yang nunggu-nunggu di pohon ini. Nenek tua. Oh, ada nek. Oh iya, ada terus. Oh, ada ular. Siluman. Terus sering dipakai mancing di sini, ada orang mancing ikan. Ikan saya. Ya mana ada ikan kamu, itu kan ikan di alam liar, bukan ikan kamu. Tapi intinya nggak ganggu ya. Seneng gitu. Semakin banyak bawa makanan seneng kamu di sini. Itu yang saya suka. Oh ya udah itu aja, saya cuma pengen tahu aja. Keluar ya, pulang ya. Kenapa? Suka di sini. Suka di sini. Rame. Apa betah kamu nanti? Saya nggak doa pakai agama saya. Sini panas. Ya panas tuh makanya badan ini nggak cocok. Keluar ya. Udah keluar. Saya mau pindah
Pindah mana? Sini, saya pindah di Ya sini. pindah aja ke situ. Ini minum Rep. Yoga sebelah kirimu Kak, siap Kak. Dari tadi kamu masuk. Duduk, jangan tidur. Ah. Dari tadi kamu masuk. Saya menunggu giliran. Oh, nunggu giliran. Ngapa nggak dari tadi masuk? Boleh aja masuk. Kamu temennya ini, temen yang tadi. Ya. Temennya apa yang beda? Duduk, jangan kayak gitu, duduk. Duduk. Kamu sosoknya aslinya tua ini. Yang Pak tua ini kayaknya yang dibilangin tadi ini. Kamu penunggu sini juga. Biasa tempat apa sih di sini? Untuk apa sih? Oleh manusia untuk apa di sini? Untuk hal yang jelek ya. Maksiat lah bahasa kami, maksiat. Biasanya pada bawa apa ke sini orang-orang? Enggak, manusia ke sini bawa apa biasanya? Tidak tahu. Lah kamu ngikut nggak? Itu kayak temannya tadi itu makan-makan. Ya, saya suka tempat ini. Tapi kayaknya kamu bukan nggak sering ini. Ini kayaknya sih kamu bohong, nggak sering ngikut ke sini tuh, enggak. Kamu dari jauh hasilnya, cuman ngeliat aja. Ya kan? Cuman ngeliat aja kamu dari jauh. Oh, pengen ngerasain kamu masuk ke sebadan. Ya. Tempat kamu bukan di sini nih. Tahu saya dari tadi kamu masuk, tahu. Tempat kamu bukan di sini. Saya sudah menunggu dari tadi. Terus apa tujuannya? Kamu kan bukan menunggu sini. Apa tujuannya? Tujuannya masuk mau ngapain? Mau lihat? Mau lihat aja. Ya untuk apa dilihat? Cuman begini aja kok. Apa tertarik karena bau wangi? Ya. Mencium makanan. Oh, makanan kamu itu termasuk. Kamu suka baunya, dianggap makanan. Ya minyak biasa, minyak yang tadi dibuat. Jadi kamu nggak ngerti lah hasilnya di sini itu, untuk taunya aja ada manusia ada di sini gitu. Tapi nggak tahu ada kegiatan apa di sini. Makanan apa ini? Ya minyak banyak di sini, ada dupa, ada asap, itu banyak. Berarti kamu nggak bisa nih dimintain informasi, ya nggak ngerti. Keluar aja lah ya. Keluar. Kasih saya makan. Ya kamu nyari sendiri tuh banyak loh. Dari tadi tuh udah tak buang minyak. Kamu cari sendiri bisa, ngapain saya ngasih? Ya. Ya udah keluar sendiri coba. Nggak usah saya keluarin, keluar sendiri. Nah. Tak kirain dari deket-deket sini, rupanya dia cuma ngeloncat doang.
Ini banyak, cuman pada nggak mau deket. Mereka tahu sih, mereka udah tahu kehadiran kita, aura kita di sini. Kayaknya bagi mereka itu kurang pas gitu untuk diganggu. Jadi ya banyak nggak mau banyak nyingkir lagi. Setelah dua mediator, dia tahu siapa kita, pada nyingkir ini tempatnya udah. Nah, itu dari belakang. ini dari belakang ini. Nah, ini kamu ini ngapain nih dari belakang kamu? Yang di depan pada kabur, kamu dari ini tahu-tahu dari belakang. Ini yang di depan udah kabur, ini yang dari belakang. Siapa kamu, Ayo ngomong, siapa? Ayo. Besok. Mau nyolong kamu, Saya mau manusia. Mau manusia? Ya. Apa maksudnya mau manusia? Apa maksudnya? Kamu dari mana asalnya? Kamu bukan dari sini. Ya. Di sebelah mana? Coba tunjukin sebelah mana? Belakang. Belakang. Kamu bokong dari belakang ini, ya, yang dari sini aja udah pada kabur, kamu malah dari belakang. Apa maunya apa coba? Mau saya bawa. Ini mau kamu bawa? Terus untuk apa kamu bawa? Saya mau jadi manusia. Oh, kamu pengen jadi manusia? Ya. Oh, dari sana dek. Oh, kamu pengen jadi manusia? Emang menurut kamu enak jadi manusia? Ya. Enak. Enak menurut mana? Enaknya gimana coba? Menurut kamu enaknya gimana jadi manusia? Pengen jadi manusia dia. Ya. Terus ini manusia ini udah ada yang nempatin, ada rohnya. Kamu masuk di sini nggak bakal cocok masuknya. Lepaskan ikatan saya. Lepaskan ikatan saya. Ya, saya nggak mau kamu bawa anak ini biarin kayak gini. Saya tuh pengen tahu kok kamu tertarik pengen jadi manusia sih? Ya. Emang enak? Menurut kamu enak jadi manusia? Mungkin saja. Mungkin. Oh, cuman mungkin aja. Saya mau merasakan. Ya udah sekarang rasain gimana rasanya. Lepaskan ikatannya. Ya kamu lari kok nanti kalau dilepasin. Tidak. Tidak. Enggak, nanti kamu itu bohong. Enggak, saya pengen ini kok aneh itu. Ada jin masuk pengen ngerasain jadi manusia. Ini malah yang manusia kembali pengen jadi bodoh. Belajar ilmu pengen jadi jin. Tahu nggak, manusia itu banyak yang pengen jadi jin loh, malah kamu pengen jadi manusia itu gimana? Di dunia saya terlalu ramai. Oh, di dunia kamu terlalu ramai. Ya. Oh. Dan ini sama Irfan bangun aja, dan Irfan tunggu situ aja. Oh enggak, saya tertarik kamu malah kok berpikir malah pengen jadi manusia. Di dunia kamu terlalu rame. Ya. Lo di dunia manusia juga rame. Ngapain pengen jadi manusia? Tidak seramai dunia aku. Ya kamu nyari tempat yang sepi lah, ngapain? Ngapain ini rame tempat yang sepi? Tidak ada. Anggapan kamu itu manusia gimana sih? Kamu anggap manusia itu apa? Enggak, masa itu saya penasaran. Mereka makhluk kasar. Makhluk kasar. Ya. Lo kan malah gampang sakit kalau makhluk kasar. Bisa luka, bisa sakit. Kok malah pengen jadi manusia? Kalian juga bisa sakit. Oh, kalian juga bisa sakit. Ya. Terus kalau sakit kemana berobatnya? Ada yang bisa ngobatin? Di jenis kamu ada yang bisa ngobatin? Ada. Di dunia manusia juga sama. Bisa sakit, bisa rusak badannya. Malah pengen jadi manusia. Tapi nggak usah lari ya. Tidak. Kalau lari kamu tak siksa malahan. Lepaskan. Nah, coba rasain jadi manusia, coba rasain gimana rasanya. Bagaimana? Enak tuh di badan ini?
Lama-lama lo kamu panas. Nggak nyaman. Nggak nyaman kan? Tidak. Ya, enggak, ya makanya nggak usah pengen jadi manusia, nggak enak jadi manusia. Kamu jin malah pengen jadi manusia. Yang manusia banyak kayak jin, enggak? Manusia itu banyak perilakunya kayak kamu lah, kamu jadi manusia. Udah pulang ya? Ya. Pulang ya? Ya jangan dibawa anaknya. Tidak apa-apa. Enggak, jangan dibawa. Ini bukan. Mau bawa anak ini. Kamu tadi ngomong nggak mau itu siluman tuh yang masuk Sandi tuh dikeplek kakinya. Sini aja. Lepaskan. Kamu pulang ya. Saya bawa anak ini. Kasih minum tuh anak. Ini yang dikali nih siluman ini. Ya. Jangan usah kemana-mana. Kenapa masuk Kenapa? Rumah saya terguncang. Rumah kamu keguncang? Ya nggak sengaja. Saya tadi ngebrak tanah biar kalian muncul. Ini kamu yang dari tadi mondar-mandir di air? Iya. Ya kan nggak ngapa-ngapain kami. Ini bentuknya setengah ular badannya. Bentuknya setengah ular ini. Ya udah kekunci nih, dikunci. Emang kenapa? Terguncang kenapa? Kamu nggak usah bohong. Alam kamu nggak ngaruh kok. Saya bisa ngerasain alam kamu bisa ngerasain nggak terguncang. Oh pengen ngerasain masuk ke manusia. Ya, penasaran. Oh penasaran. Ya nggak usah pakai alasan dunia kamu terguncang, nggak ada alasannya. Ya gini ini rasanya kamu masuk manusia kekunci kan? Nggak, kamu penunggu sini asli. Ya. Ya. Kamu pemimpin atau kamu ini prajurit aslinya? Oh kan prajurit. Nah, ya ini kelihatannya bukan kelasnya bukan kelas tinggi, prajurit lah. Ini dari tadi saya lihat sih ada yang ditunjuk siluman itu mondar-mandir. No problem. Pengen ngerasain masuk ke manusia karena ini Sandi tadi kosong itu dia masuk. Ya begini rasanya jadi manusia, kekunci kamu. Anak ini susah dimasukin. Susah dimasukin. Nah ini sekarang bisa kamu. Karena dia nolak, kalau Sandi bisa nolak, tapi lama-lama ya jebol juga. Ya karena tak suruh Sandi tadi tak suruh blong biar masuk nggak apa-apa gitu. Nah, udah pulang, udah tahu rasanya kayak gini, udah keluar. Mau keluarin apa keluar sendiri? Dikeluarin. Masa bisa masuk sendiri nggak bisa keluar? Enggak, sebelumnya saya tanya, kamu sering mondar-mandir di sini kan? Di air sering mondar-mandir kan? Kesana ke sini kan? Sering lihat manusia rame di sini? Sering. Pada ngapain manusianya? Kenapa? Gak ngerti. Oh, kamu nggak ngerti manusia pada ngapain? Tapi sering rame aja di sini. Kamu nggak sering ganggu kan? Enggak. Hanya melihat mereka rame di sini. Gitu. Itu kalau siang apa malam? Di dunia manusia siangnya apa malamnya? Ramenya? Sore. Oh, pas sore-sore. Banyak orang ngumpul-ngumpul di sini. Yang mereka lakukan apa di sini? Mereka ngapain di sini? Oh, ngambil peliharaan kalian. Apa itu? Ikan. Oh, mancing maksudnya. Oh, memang peliharaan kalian memang. Ya. Sejak kapan kalian melihara ikan di situ? Ikan ini udah ada secara alam kok. Oh, itu ngerasa punya kalian ikan itu. Terus kalau diambil kenapa orang itu alam kok? Kan nggak ganggu kamu kan? Jadi menurut pengakuan dia ikan ini ya peliharaan dia. Malah sih ngaku lah namanya jadi ngaku enggak masalah. Oh mancing terus ngumpul-ngumpul di sini ya rame. Itu bekasnya ada tempat botol-botol minuman itu banyak makanan. Enggak ngikut makan di sini enggak?
nggak ngikut, nggak suka. Iya. Oh beda. Ya gini rasanya kalau masuk manusia kamu tersiksa malahan. Tadi masuk lewat mana? Lewat punggung. Lewat mana masuknya tadi? Depan. Oh lewat depan. Mau keluarnya lewat mana? Belakang. Lewat belakang. Ya udah ya keluar lewat belakang. Ya makasih ya. Udah tahu rasanya masuk manusia? Jangan masuk manusia lagi. Nggak enak masuk manusia. Tak begini jalan. Muntahin. Ini dari tadi di atas pohon ini kunti nih. Assalamualaikum Nyek. Tadi di mana tadi? Tadi di mana? Sana, sini, sana. Muter-muter. Keliling-keliling ya. Memang tempatnya di sini apa? Apa sering berpindah-pindah? Saya jauh. Oh jauh, jauh. dia ketarik. Jauh. Terus kok bisa ke sini? Iya, saya main. Oh, main ke sini. Saya nganterin Bobo. Apa Oh itu? nganterin bapak, Bopo itu bapak. Oh, Bapak. Berarti sering ke sini berarti? Iya. Berarti apa kalau Kali. Sana rumah saya jauh. jauh? Gubuk. Sana. Sering ngelihat aktivitas manusia nggak di sini? Jarang. Jarang. Saya datang ini ada. Oh, berarti selain itu apa jarang ngelihat manusia di sini ya? Kamu siapa? Hah? Kamu siapa? Ya saya mau kenalan apa? Jangan pegang. Kenapa emang? Hah? Risih saya. Kok risih? Jangan dipegang. Oh iya. Kamu jelek sih Pak. Aduh. Sih Pak. Lumayan sih ya. Ya kalau di manusia ini ya rupanya ya nilainya 6 lah. Cantiknya nggak sih? Saya biasa mandi di sini. Oh biasa sini kali nganterin. Ini mau mandi ya banyak orang nggak jadi. Oh ada orang ada ya kan manusia nggak ngelihat kamu kan jin nggak ngelihat ngapain malu mandi. Oh tadi nganterin Bopo itu bapak maksudnya nyuci. Kayu. Oh nyari kayu. Buat masak di rumah. Oh gitu. Kamu Biung meninggal udah lama. oh biungnya udah nggak ada. Oh sama Bobo. sama Bopo aja. Berdua di gubuk tempatnya rumahnya. Lasmini tinggal sama Bobo. Siapa namamu Lasmini? Lasmini. Oh kamu namanya Lasmini. Oh bagus namanya. Ini. Oh panggilannya Mini. Minion kali. Oh. Dari tadi ngelihat gini sih Arif itu menarik memang untuk dimasuki hal kayak gini. Kok kamu berani masuk? Anak ini jauh. Anak ini jauh. Ya saya di sana. Loh kok kamu berani masuk? Lihat rumah saya dia. Oh ini Saya masukin. ya saya bilang Re jangan jauh-jauh, ini jauh banget ya belayangnya tadi. Saya bawa pulang. Apanya? Ini saya bawa pulang buat saya. Oh itu kain itu selendang ya? Habis mandi kan pakai ini. Ini masih pakai Ya kemban. susunya nggak kelihatan. Oh susunya nggak kelihatan. Ya, Kamu nggak punya pakaian yang bagus di sana? jelek. Udah lama. Ini makanya saya bawa pulang. Ini. Ya nggak bisa itu dibawa pulang. Itu kalau itu pakainya manusia nggak bisa itu. Saya nanti minta. Minta sama siapa? Minta sama ini. Oh minta sama yang punya badan ini. Iya. Ya nanti tak kasih nggak apa-apa. Itu nanti bisa kamu bawa tapi bentuknya nanti goib nggak apa-apa. Iya. Bobo seneng. Saya punya baju baru. Oh Bobo kamu seneng. Bajunya sudah. Nama kamu bagus kok Lasmini. Oh jadi Mimi. Lasmini. Oh panggilannya Lasmini. Jadi eling Brahma Kumbara aku. Lasmini kan lawannya siapa? Mantili. Oh jangan-jangan ada Mantili di sana. Ya enggak apa-apa lah terserah. Oh Lasmini tinggal sama Bobo cuman berdua. Bobonya udah tua. Sekarang di mana Bobonya? Di rumah. Bobonya pulang tadi. Oh udah pulang. Kamu nggak sering diganggu sama bangsa kamu yang jahat di sini? Kalau kali nggak? Beda.
Yang beda apanya? Alamnya. Oh, beda Saya di di sana. Oh. Ini cuma buat mandi. Oh, di sini buat mandi aja. Tembus sana. Oh, tembus. Jauh. Airnya gede. Tapi kamu sering lihat banyak orang di sini. Iya. Itu kapan, siang, sore, malam, pagi? Kuning. 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 Oh, kuning sore berarti maksudnya. Iya. Jadi maksudnya alamnya kuning, kuning itu sore maksudnya. Jadi kalau abu-abu itu agak pagi, pagi ke siang itu abu-abu bagi mereka. Kuning ini bahasa kuning ini bahasa mereka tuh nggak tahu siang malam, namanya kuning. Lasmini belum menikah. Oh, Lasmini belum menikah. Kenapa? Belum menikah kenapa? Belum dibolehin sama Bobo. Oh, sama Bobo nggak boleh. Tapi ada yang nyenengin, ada yang seneng sama kamu. Terus alasan Bobo kamu ngapain nggak boleh? Katanya masih kecil Lasmini, belum boleh nikah. Oh, Lasmini masih kecil. Ya, aku udah gede. Oh, tapi susunya udah gede kok. Udah ini ada. Ada ini. Oh, ada. Oh, ketutupan, nggak usah ditutup, ini ketutupan, jarit gaibnya ketutupan. Nunggu Bobo mati aku nikah. Jadi jangan dicontoh ya. Tua. Nggak Jadi dibolehin nikah. Nunggu Bobo mati. Oh. Jadi kalau ada anak perempuan nikah nggak boleh nunggu bapaknya mati, keturunan jin we. Lasmini seneng. Oh, Bobo ngarang terus buat nikah. Kamu sudah pengen nikah tapi Bobo ngelarang. Punya anak temen-temennya. Oh, teman seusia kamu di sana udah pada nikah. Ini berarti jin koloni nih ya. Kelompoknya bukan saya kira tadi ngampar karena ada di pohon itu langsung turun. Desaku. Oh, di desamu di sana. Ini berarti koloni bukan ngampar. Di sana. Ya saya tak kira kamu jenisnya kunti tadi. Saya. Sana main sana. Ya males ngapain di sini aja. Sana banyak wanita. Oh, banyak wanita. Teman-teman Lasmini banyak. Tapi kan kamu jin, saya manusia. Ini siapa ini? Ini. Oh, ini. Kenapa? Lah kenapa emang ya? Nama kumbara. Ini tong bajil namanya. Saya tadi mau masuk sini. Mau masuk itu. Kenapa kok nggak jadi? Nggak tahu, nggak bisa. Oh, dia nggak bisa. Iya, Irfan. Masuk, nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Aku nangkring di situ. Terus ini belayang si Arif, kamu masukin. Ini anak lihat-lihat rumah ngapain ini? Saya masukin ini, saya masukin. Oh, kamu punya, kalau manusia itu ada laki-laki yang disenangi itu pacar namanya kalau orang ini. Kamu di alam kamu ada juga yang kamu senengin. Gendak. Oh lah, mau Jawa gendaan. Oh, gendakmu. Gendak itu kalau orang Jawa itu ya pacar lah ya, gendak namanya itu pacar lah ya. Cuman kalau udah orang punya suami atau punya istri, gendak itu selingkuhan. Kalau ini bukan selingkuhan maksudnya, karena dia belum menikah. Oh, tapi tetap suka mabuk. Bobo nggak suka. Oh, gendakmu suka mabuk. Lah terus ngapain kamu suka? Suka tampan. Oh, karena tampan, ganteng ya. Iya. Oh, memang cewek gitu ya. Jadi cewek itu memang gini sih. Dia tuh nggak suka dengan pemabok. Tapi kalau ganteng no problem sih. Bobo nggak suka. Ya di mana-mana orang. Boleh sama Bobo. Ya di mana-mana orang tua nggak bakal bolehin anaknya nikah sama orang pemabuk kayak gitu. Lah masa depan kamu gimana? Masa gara-gara ganteng tapi dia kayak gitu kamu mau? Dasar cewek. Dasar cewek. Jadi nunggu bapak mati gitu. Tapi nggak ada niat mau dibunuh bapaknya. Enggak. Oh enggak, biar mati sendiri. Oh, iya jangan jahat, jangan anak durhaka kamu. Ya biarin nanti kan mati sendiri bapaknya. Apa itu durhaka? Durhaka itu ngelawan. Enggak tahu. Durhaka itu ngelawan sama orang tua, jahat sama orang tua, namanya durhaka. Lasmini nurut. Oh nurut. Ya nurut sama bapak kamu benar. Saya kalau jadi bapak kamu saya juga marah lah. Kamu punya seneng kok sama laki-laki yang suka mabuk. Jangan karena tampan tuh kamu mabuk. Bobo nyariin ini. Oh, bapak kamu nyariin. Oh, ya biarin nanti kamu pulang. Oh, jadi kamu jarang punya baju bagus gitu. Pengen dibawa. Ya nanti tak bawain untuk kamu.
yang nurut sama orang tua kamu yang nurut, walaupun kamu jin itu ya harus nurut. Nggak bagus ya nyari nanti pasangan hidup kamu itu ya yang bagus juga, yang bagus juga. Bener orang tua kamu itu benar, bapak kamu itu ngelarang kamu. Ngarang nggak boleh nikah. Iya, ya kalau mungkin kalau nikahnya sama yang bagus, ya, yang perilakunya bagus, nggak mabuk boleh. Iya. Ya nanti nyari yang jangan yang tukang mabuk. Tapi kamu nggak suka ganggu manusia kan di sini? Ya karena jauh sih ya. Enggak suka. Oh nggak suka. Suka Lasmini ke sana ke sini mandi pulang. Oh mandi pulang, iya, itu nyuci pulang. Nggak tahu orang. Nggak sering diganggu sama bangsa kamu, karena dimensinya lain ya. Di deket sini nggak ada yang ganggu. Tadi ada siluman itu yang bentuknya ular. Oh nggak pernah ketemu. Lasmini nggak ketemu. Oh agak sana sih, ini kalinya dia di sini. Ini agak sana agak jauh memang. Lasmini di sini. Oh di sini. Dari sana tuh lewat kuda. Oh. Banyak orang. Sana lewat sana. Nggak tahu orang mana itu. Oh ya udah, Lasmini pulang ya, nanti dicariin rok bobonya ya. Ya udah ini tak kasih nih apa? Kita konversi dulu ke biar jadi ini ya, biar bisa dipakai kamu ya. Ya fatah, ya fatah. Lasmini pulang, Bobo. Bawa ya. Yuk pulang yuk. Minum. Sendiri kan Gus distruk. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk malam ini sebelum meditasi saya kasih pelajaran tentang pemagaran. Kita ingat kemarin waktu kita bolang di sana kan banyak kebobolan gitu ya. Jadi kunci dari pemagaran diri itu adalah diawali dari keyakinan. Harus yakin dulu. Kalau kamu nggak yakin, nggak tersugesti dengan keyakinan itu ya susah. Nah, untuk membuat pagar diri itu banyak macamnya, itu banyak. Memagari diri itu macamnya banyak. Yang paling utama itu adalah sebuah keyakinan. Jadi kalau keyakinannya sudah mantap ya, bacaan apapun bisa menjadi sebuah pagar. Intinya adalah, jadi yang akan saya berikan ini adalah salah satu dari ayat Al-Quran, yaitu surat Yasin ayat 9, yaitu waja'alna min baini aidim sadda wa min khalfihim sadda fa ahsainahum fahum la yubsirun. Kalau yang biasa Yasinan pasti hafal. Kalau enggak nanti dihafalin di rumah. Waja'alna, dimulai dari awal. Idza ja'alna fi a'laqihim aghlalang fahiya ilal adqani fahum muqmahun. Waja'alna min baini aidim sadda wa min khalfihim sadda fa ahsainahum fahum la yubsirun. Nah, ayat-ayat seperti ini, ayat Al-Quran biasa digunakan untuk pagar, untuk peleburan. Itu kamu harus pahami dulu hakikatnya. Tidak satupun ayat itu mampu untuk membakar, mengunci jin, atau untuk membentengi. Itu nggak ada, ayat itu nggak ada. Al-Quran itu diturunkan, firman Allah itu diturunkan untuk dihikmahi agar kita itu paham tentang kudrahe Gusti Allah. Itu aslinya Al-Quran. Jadi Al-Quran dipakai untuk begini-begini itu nggak ada sebetulnya. Tapi gitu ya, Al-Quran itu sebagai syifa, Al-Quran itu sebagai penyembuh. Salah satu penyembuh guna dari ayat Quran itu adalah penyembuh hati sebetulnya. Hati kita agar terkontrol dengan ayat-ayat Quran itu, memahami Al-Quran, sehingga hidup kita menjadi baik. Tapi sifat ini juga bisa digunakan untuk hal yang sifatnya bukan hati, yaitu jasa dia. Contohnya bagaimana? Contohnya ketika Rasulullah itu disihir, terkena gangguan sihir dari orang Yahudi, maka malaikat Jibril mengajarkan ayat Al-Quran, yaitu surat Mu'awwizatain. Salah satu yang paling sering digunakan adalah surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas sampai minal jinnati wan nas. Nah, seolah-olah ayat ini bisa digunakan untuk
untuk apa ya? Untuk pemagaran, untuk mengobati atau untuk melebur jin. Sebetulnya nggak ada ya tentu itu. Ya. Jadi kamu harus pahami dulu. Jangan terfokus kepada bacaan ayat itu, tapi yang harus kamu pahami adalah hakikat dari ayat itu sendiri, yaitu firman Allah. Sehingga ayat yang nanti akan kita baca, tujuannya yang paling utama dalam hati adalah sebuah keyakinan terhadap permintaan kudrohnya atau kuasanya Allah, apa yang kita inginkan. Jadi ayat itu adalah sebagai batu loncatan, sebagai pintu gerbang untuk kamu sambung ke Allah. Jadi jangan menggantungkan ayat ini untuk sebagai tujuan kamu itu. Jadi ayat apapun bisa. Baca Fatihah untuk perlindungan bisa, ya. Baca Fatihah untuk buka, kasarnya ngomong yang udah ngerti, buka pintu gerbang kayak bisa. Jadi ayat Al-Quran pada dasarnya itu adalah sebuah hikmah tentang kehidupan. Hikmah bagaimana kamu ini memahami kudrah kuasanya Gusti Allah. Tidak digunakan untuk hal yang sifatnya adalah itu tadi, untuk narik pusaka, untuk ini, itu bukan kayak gitu. Itu sudah di luar daripada saya bilang ilmu-ilmu hikmah yang sifatnya supranatural. Banyak orang menggunakan ayat-ayat Al-Quran ini dianggap sebuah ilmu hikmah, yaitu ayat Al-Quran dibaca ini bisa untuk membuka mata batin, ayat Al-Quran dibaca seperti ini sekian ribu kali bisa digunakan untuk menembus alam gaib. Itu sebetulnya penghikmahan yang di luar dari hikmah yang sebenarnya. Jadi yang saya inginkan adalah pemagaran diri ini didasarkan kepada sambungnya kamu terhadap kuasanya Allah. Jangan berfokus kepada bacaan itu. Nanti kamu salah, keliru. Jadi jangan dibiasakan membaca ayat Quran dikir-dikir itu, oh ini bisa untuk ini bisa. Bukan itu sebenarnya. Jadi tanamkan dulu keyakinan dalam diri kamu bahwasanya kamu ini akan meminta kepada Allah sebagai seorang hamba, sebagai seorang abid, sebagai seorang abdi yang ingin minta ke Allah sesuai dengan hajatmu. Nah, batu loncatannya adalah ayatul Quran. Nanti takutnya kamu keliru. Wah, ayat ini bisa nih. Jadi seolah-olah ayat ini yang hebat itu ya. Kamu malah menghilangkan kudrahnya Allah sendiri, ya, kuasanya Allah. Itu nggak boleh. Betul. Jadi jangan sampai keliru pemahaman. Jadi nanti ketika membaca ayat itu, kamu harus terfokus kepada sesuatu yang kosong, yaitu yang harus kamu rasakan adalah mencoba merasakan keberadaan Allah itu sendiri. Jadi ketika membaca itu kamu harus merasakan sebuah keberadaan Allah, bukan hal yang lain-lain dulu. Nah, setelah kamu sudah mampu pada tahap itu, barulah kamu mohon dalam diri kamu tersugesti, ya Allah, aku mohon perlindungan. Bentuknya apa? Ya bentuknya perlindungan yang sifatnya untuk melindungi diri dari hal-hal ghaibiyah. Salah satu ayat yang saya gunakan adalah surat Yasin. Surat Yasin fadilahnya banyak, dan saya ini menghikmai ayat surat Yasin dari Yasin sampai inna ma'ruf yaqulalukun fayan dan seterusnya, ya, sampai selesai. Itu saya hikmai satu-satu. Termasuk satu ayat sebelumnya, yaitu ayat 9. Bukan yang terlalu ini. Inna ja'alna fi anakim aghlalang fayal atqani fahum mukmahun wa ja'alna baru. Jadi ayat yang 8, ya. Inna ja'alna fi anakihim itu digunakan untuk mengunci. Ayat itu digunakan untuk mengunci jin. Kalau kamu itu lihat, jinnya dikunci dengan itu. Inna ja'alna fi anakihim, ya. Nah, sedangkan wa ja'alna adalah untuk membentengi diri. Tapi ingat kembali, bukan ayat ini yang nanti yang akan mengunci, gitu loh maksudnya. Bukan ayat ini yang untuk mengunci, bukan ayat ini yang untuk melindungi, tapi kamu harus sambung dulu ke sana, gitu loh. Ini cara berspiritual, menghikmai Al-Quran begitu, jangan terfokus ke situ. Ayat ini bisa enggak. Jadi inna ja'alna fi anakim alalang fayal fahum mukmahun wa ja'alna mim. Inna ja'alna, dan terbelenggulah leher itu kan kalau nggak salah artinya mengartikan tentang orang yang dibelenggu lehernya, dibelenggu. Nah, kata membelenggu di situ ketika kamu sudah paham artinya, maka terfokus, tersugesti bahwa kamu akan membelenggu jin itu. Tapi yang membelenggu bukan kamu loh, maksudnya kalau udah nyambung dulu bahwa ini Allah gitu loh, maksudnya ini kuasanya Allah, kudrahnya Allah gitu. Wa ja'alna mim ini begitu juga nanti yang akan memberikan perlindungan bukan ayat itu, bukan kamu, tapi kudrahnya Allah.
Itulah cara bagaimana kamu menghikmai. Ilmu hikmah supranatural harusnya seperti itu. Bukan kamu ngaco ilmu hikmah diambil dari ini ada sih di mujarobat itu banyak. Tapi kamu rata-rata mempelajari mujarobat itu nggak pernah memahami tentang hakikat hubungan kudrah Allah dengan ayat itu sendiri. Paham ya? Jadi nanti pada apa enggak? Waja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddan fa ahshaynahum fahum la yubsirun. Ya, jadi waja'alna min baini aydihim saddaw wa min saddan fa ahshaynahum fahum la yubsirun. Sebelumnya kan kamu sudah terbiasa meditasi. Jadi atur dulu polanya, napasnya biar ringan, nanti tangan seperti ini ya, tangan seperti ini. Kamu yang sudah asma'an, ketika membaca itu kamu pasti harusnya bisa mengikuti. Itu asma'nya nanti nyambung. Asma'nya nyambung dengan kalimat itu nyambung. Yang penting kamu kosongin pikiranmu, kamu fokus, kamu merasakan kuasanya Allah. Tidak merasakan bahwa Allah itu kuasa. Sambil membaca itu perlahan, asma itulah nanti yang akan bekerja. Nah, nanti gimana ya ikutin aja dia. Kalau yang belum bisa ya nanti ikutin aja. Jadi kalau yang belum asma belum nyambung, ketika waja'alna min baini ini membayangkan sebuah yang pertama tadi yaitu merasakan bahwa Allah itu kuasa di segala semuanya, itu kudrahnya itulah berkuasa. Nah, baru kamu membayangkan bahwasanya boleh mengsugestikan, memvisualisasikan bahwasanya ketika tangan ini kamu memohon seperti ini muncul sinar di sini. Muncul sinar putih, terus kemudian akan kamu selubungkan ke dalam diri kamu. Kalau Rasulullah ngajarin itu ditiupkan. Boleh pakai ditiupkan. Jadi membaca itu kemudian ditiupkan, lalu kemudian diusapkan seluruh badan. Ini yang diajarkan Rasulullah. Nah, kalau kamu pakai waja'alna, boleh menggunakan teknik yang ini. Mau pakai ditiup juga boleh. Kalau mau pakai mu'awizatain, ya, falak binas, qul a'udzu birabbil falak sampai qul a'udzu birabbin nas, nah itu ditiupkan baru dioleskan. Tetap sama sebetulnya, fungsinya sama untuk membentengi diri, yaitu harus diikuti oleh sebuah rasa keyakinan yang kuat. Nah, jadi kita latih bareng-bareng. Nanti jadi kalau pas sendirian, pas gimbolang, ya itu tadi kamu harus bisa membentengi diri sendiri. Ya, nah mulai ya, atur napasnya ya, tarik napas. Atur ya napasnya yang pelan, yang rileks, yang santai, matanya dimejamkan biar kamu bisa konsentrasi sambil kalimat Allahnya. Ini malah yang di pohon pada minggir malahan. Kita nggak mau ngapa-ngapain malah ada minggir. Tangannya agak diangkat sedada, ini agak sedada. Fokuskan, kosongkan pikiranmu, hatimu hanya tertuju kepada ada rasa namanya kuasanya Allah. Jadi rasain. Jangan berpikir apapun, jangan memikirkan apapun, sampai hati kamu yakin bahwasanya Allah itu adalah memiliki kuasa terhadap segala sesuatu. Asma'nya sambil dibaca Allah, fokus ke tangannya ya, fokus ke telapak tangannya. Rasain aja di telapak tangannya. Kalau yang asma'nya nyambung, ada rasa anget. Jadi di sekitaran tangan ini rasanya agak kayak hangat-hangat. Kayak rasa hangat-hangat gitu. Baik, kita baca, kita ulang-ulang kalimat ayat 9 dari surat Yasin.
waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Terus baca terus. Fokuskan ke tangan. Kalau mulai tangan rasa ingin bergerak, bayangkan itu ada sinar warna putih di tangan kamu. Sambil itu dibaca, ikuti terus, nanti dia akan bikin selubung sendiri ke badan kamu. Terus ikuti. Ayo, tahan napas, tutup. Tahan napas. Tutup. Ikuti tangannya, dia akan nutup. Terus. Ya, kalau sama asma'nya disambung pasti cepat nyambungnya. Sakit banget perutnya ya, Pak. Sakit banget perutnya. Tarik napas kayak biasanya, tarik napas ke atas, ini buangnya ke atas kayak biasanya kalau yang sakit. Nah, jadi kalau dada sakit, perut sakit tuh, pakai teknik yang napas ndangak ke atas, buangnya. Jadi ayat waja'alna, kalau masih awal-awal mungkin kamu belum terlatih. Nanti kalau sudah terlatih, hafalin ayat itu dengan artinya, ya. Dan aku waja'alna min baini, kalau nggak salah kan, dan ada dinding ya, dinding di depan, di belakang mereka gitu, dan di depan, di belakang gitu kan, kalau nggak salah. Saya juga agak jadi intinya di dalam diri kita itu ketika membaca waja'alna itu ada dinding yang akan melindungi kita. Kalimat di situ adalah kalimat dari arti firman Allah, itu adalah pembuatan dinding itu. Ya. Nah terus kalau sudah sering, asma itu nyambung dengan sendirinya. Ini perhatian ya, perhatian. Ketika membaca, kalau asma itu nyambung, tangan ini hangat rasanya. Tangan ini rasanya hangat loh di sini. Ini hangat ini. Ini rasanya hangat ya. Jadi ketika waja'alna min baini aidim sadda wa min khalfi saddan fa'asainahum fahum la yubsirun, bisa jadi adalah dia melakukan penghormatan. Kamu ulangi terus,
Waj'alna min baini, dia pasti akan membuat sebuah kubah. Nah, ketika seperti ini kamu fokuskan bahwa ada sebuah, ini di depan saya ini, kalau secara GP ini adalah sebuah sinar warna putih. Dia mesti akan membuat selubung ke badan belakang. Tutup lagi. Nah, nanti sering dilatih kayak gitu. Fokuskan bahwa biasanya awalnya dia akan melakukan sembahan dulu. Sembahan ini rasa penghormatan kita loh, maksudnya jangan ini nyembah jin nanti enggak. Jadi kalau tadi kan awal kamu untuk merasakan kepekaan energinya ya. Nah sekarang